Terima kasih. Selamat sore. Saya di sini ingin membahas tentang isu isu terkini di tanah Papua. Yang saya ingin bahas di sini adalah daerah otonom baru dan tanah adat. Papua sedang berubah besar-besaran. Provinsi baru dibentuk, kabupaten baru bermunculan, jalan dibuka, kantor pemerintah dibangun, investor mulai berdatangan. Negara menyebutnya pembangunan. Tapi di balik semua itu ada satu pertanyaan yang mulai terdengar pelan di kampung-kampung di wilayah Papua. Kalau tanah adat hilang, apakah orang Papua masih menjadi tuan di negerinya sendiri? Itu yang selalu menjadi kontra. Nah, inilah wajah lain dari daerah otonom baru atau DOB di wilayah tanah Papua. Banyak orang melihat DOB hanya sebagai pemekaran wilayah, padahal bagi masyarakat adat Papua, DOB jadi lebih besar dari sekedar urusan administrasi pemerintahan. Karena di Papua, tanah bukan hanyalah tanah, tanah adalah identitas. Tanah adalah sejarah, tanah adalah harga diri, dan tanah adat adalah hubungan spiritual antara manusia dan leluhur. Ya, hari ini kita melihat pembangunan berjalan cepat. Ya, bandara baru, kantor gubernur baru yang dimekarkan di 3 provinsi juga, tapi belum ada juga kantor pemerintahan yang berdiri kokoh. Sifatnya masih menumpang. Nah, jalan nasional, perkebunan, tambang, hingga proyek-proyek investasi. Tetapi pertanyaannya kemudian siapa yang paling diuntungkan di sini? Nah, itu apakah rakyat adat ikut tumbuh bersama pembangunan atau justru perlahan tersingkir atas tanahnya sendiri? Karena setiap kali kota baru tumbuh, harga tanah selalu naik, investor masuk, urbanisasi datang, dan konflik tanah mulai bermunculan. Ya, sementara masyarakat adat sering tidak memiliki kekuatan hukum formal yang cukup untuk melindungi wilayah mereka. Sehingga ini yang membuat DOB Papua menjadi isu yang sangat sensitif di publik. Ya, di satu sisi DOB membawa harapan besar, lapangan kerja, pendidikan, akses pelayanan, pertumbuhan ekonomi. Lalu pertanyaannya, apakah DOB benar-benar untuk rakyat Papua atau hanya melahirkan elit dan proyek pembangunan baru? Mengapa isu tanah adat menjadi sangat penting di Papua? Ya, mengapa banyak masyarakat adat mulai bersuara dan bagaimana masa depan orang asli Papua di tengah arus investasi dan pemekaran daerah? Sehingga ada beberapa pandangan yang secara mendalam menurut saya adalah mengapa tanah adat menjadi isu paling sensitif di Papua. Ya, hubungan DOB dengan investasi, perebutan ruang hidup. Yang ketiga, risiko masyarakat adat kehilangan tanah wilayah dan politik pembangunan di tanah Papua. Dan pertanyaan paling mendasar, apakah pembangunan bisa berjalan tanpa mengorbankan identitas orang asli Papua? Karena satu hal yang harus dipahami, Papua tidak menolak pembangunan, tapi Papua ingin membangun, menghormati manusia, budaya, tanah adat. Sehingga saya ingin menyampaikan karena mungkin inilah isu paling penting tentang masa depan Papua hari ini. Sekian dan terima kasih.